Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan sedaya mundhar dereng? Kok jawabe salam kaya urung mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kawula hormati sekaligus yang kawula muliakan, Syekhina wa murabbi ruhina Abah Kiai Haji Tim Yati Rois beserta Umi To'ah, yang mudah-mudahan beliau berdua diparingi sehat, diparingi panjang umur, supados saged ngebimbing kawula lan kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dakiri, kita doakan semoga beliau menjadi anggota DPR RI, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan pula yang akan datang beliau dados Menteri Agama, amin Allahumma. Setuju napa mboten? Tidak lupa ini saya ucapkan terima kasih Pak Hanif, kerawuhan panjenengan sangat amat luar biasa, karena kerawuhan panjenengan itu menjadi salah satu motivasi alumni, motivasi santri, supados santri dan alumni ini punya cita-cita seperti panjenengan. Luar biasa Pak Hanif. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Hanif. Alhamdulillah, alumni setiap tahun kita adakan pertemuan, dan alhamdulillah Pak Hanif setiap pertemuan alumni tidak pernah absen, selalu hadir. Tepuk tangan buat Pak Hanif. Kalau cuma 3 kali lah ya namanya hat-trick, tapi Pak Hanif ini 5 kali, namanya apa coba? Nek 3 kali ini kan hat-trick Pak, kalau 5 kali apa terus namanya? Pak Hanif ini tidak pernah absen selama beliau jadi menteri. Luar biasa, alhamdulillah ini Pak Hanif. Yang saya hormati alumni senior maupun yang junior, yang mohon maaf tidak bisa kawula sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kawula terhadap para alumni. Yang saya hormati juga sampai lupa ini penasehat Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah, putra mahkota mau ketawa Kang Fat maupun Adinda Komaruzaman yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Saudara-saudara sekalian, tentu yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka silaturahmi alumni bersama Pak Menteri Tenaga Kerja dan beliau Syekhina. Mudah-mudahan acara ini angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Yang kedua, sholawat dan salam kawula haturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita semua angsal safanya di yaumil akhir, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kawula mboten badhe panjang lebar,
Sedikit perlu saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kawula terhadap para alumni yang sudah meluangkan waktu hadir acara silaturahim punika. Yang kedua, saya mau sampaikan juga bahwa saya hanya bisa berdoa dan berharap semoga alumni Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Abah, yang dikehendaki oleh Abah, bahwa alumni santri Al-Fadlu wal Fadilah mudah-mudahan semuanya punya pondok pesantren. Amin Allahumma. Karena Syekhina itu paling bangga, Syekhina paling senang kalau alumni pondok pesantren Al-Fadlu bisa mendirikan pondok pesantren. Bahkan Syekhina ini juga perlu kalian saya ingatkan, sangat bangga dan sangat senang kalau alumni dan murid Syekhina ini adalah pondoknya besar, bahkan melebihi pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah. Saya hanya berdoa itu, mudah-mudahan semua alumni bisa mewujudkan keinginan dari Syekhina bisa mendirikan pondok pesantren di daerah panjenengan masing-masing. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua alumni yang sudah bekerja keras untuk saya pribadi, untuk saudara saya Arafah, untuk saudara Tafa dan saudara Iqbal. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, kawula hari ini berkat doa dan juga perjuangan panjenengan sami dan tentu bantuan dari Pak Hanif. Penting itu Pak, peluru soalnya. Dan bantuan dari Pak Hanif, alhamdulillah pada hari ini suara kawula sudah mencapai 100.000 lebih. Alhamdulillah, saudara Arafah juga jadi. Alhamdulillah, Iqbal, mana Iqbal ya? Tidak ada ya? Alhamdulillah, saudara Iqbal juga jadi DPRD. Dan yang terakhir, alhamdulillah saudara Tafa mudah-mudahan juga jadi anggota DPR Provinsi Jawa Tengah. Amin Allahumma. Ucapan terima kasih kawula terhadap panjenengan sami yang luar biasa dalam memperjuangkan putra putri Syekhina wa murabbi ruhina Abah Kiai Haji Dimyati Rais. Saya mewakili keluarga hanya bisa mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga panjenengan semua yang sudah bersusah payah, mudah-mudahan panjenengan diparingi rezeki yang banyak, mudah-mudahan panjenengan diparingi sehat, diparingi panjang umur. Dan sekali lagi permintaan khusus kawula terhadap panjenengan, mudah-mudahan Pak Hanif jadi DPR RI, mudah-mudahan Pak Hanif besok jadi Menteri Agama. Amin Allahumma. Itulah yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi matur suwun, nyuwun agungnya pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratal kurama, para alim, para kiai, para sepuh sesepuh dalah pinesepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus ingkang kawula panjenengan sami hormati, mulyakan lan taati Al Mukarram Romo Kiai Haji Dimyati Rais beserta umi dan keluarga besar. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur yang manfaat dan barokah, serta diberikan keberkahan hidup fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.
Yang saya hormati Ketua IKAF Pusat Gus Alam beserta mana putra mahkota? Oh, putra mahkota dukun saya itu. Yang saya hormati para kiai, alumni Al-Fadlu wal Fadilah, para alumni yang hadir pada kesempatan siang hari ini, rahimakumullah. Pertama, puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bisa sama-sama bermuajahah, bermujalasah dalam rangka temu alumni dan sekaligus juga haflah akhir sanah Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah. Kita doakan mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa terus maju dan berkembang menjadi wadah penggelembengan santri-santri NU, menjadi wadah penggelembengan santri-santri Islam ala ahlus sunnah wal jamaah anadiyah. Amin. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita dan yang senantiasa kita harapkan syafaatul udhmanya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahadus bin nikmah, saya ini berasal dari keluarga yang biasa, sama dengan keluarga panjenengan semua. Saya juga orang kampung, saya juga ya nggak bisa ngaji tapi pernah nyantri juga. Bedanya sama panjenengan hanya itu, jenengan nyantri dan bisa ngaji. Kalau saya ini pernah nyantri tapi nggak bisa ngaji. Tapi sekarang ini di Indonesia ini ruang-ruang publik sudah semakin terbuka sehingga santri bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan. Santri bisa menjadi apa saja yang mereka harapkan. Tapi kalau saya boleh berpesan baik kepada diri saya sendiri maupun kepada kita semua yang hadir, sebenarnya para kiai di semua pesantren termasuk juga Abah Yai Dimyatur Rois, kalau ngajari kita sebenarnya kuncinya satu, keluar dari pesantren ngaji. Nah ini yang kalau kita lihat di masyarakat ini relatif belum semuanya. Karena mungkin kesibukan kita yang begitu luar biasa. Mau jadi menteri boleh, tapi ngaji. Ngajinya jalan. Mau jadi dokter boleh, tapi ngajinya jalan. Mau jadi DPR boleh, tapi ngajinya jalan. Mau dagang boleh, tapi ngajinya jalan. Nah ngaji ini yang seringkali kita lupakan karena kesibukan-kesibukan kita. Hari ini pengajian-pengajian di masyarakat jangan sampai hanya ya kan, hanya kalau ada pesantrennya saja. Kalau sebuah kampung nggak ada pesantrennya lalu anak-anak nggak punya tempat untuk ngaji, atau kalau ada tempat untuk ngaji, tempat ngajinya ini dikuasai oleh mereka-mereka yang justru bukan bagian dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu malah judulnya bahaya. Di kampung dekat saya di Salatiga sana, itu ada sebuah pengajian. Tadinya seorang kiai yang mangku masjid yang ngaji. Kemudian kiai ini wafat. Setelah wafat kebetulan putranya walaupun alumni pesantren nggak ada yang mau ngaji. Akhirnya kosong jamaahnya sekitar 300-an orang. Karena kosong, akhirnya warga situ nyari ustadz dari luar. Begitu nyari ustadz dari luar, dapatlah ustadz yang khas jenggotnya yang khas celananya. Mohon maaf ini. Ini cerita nyata soalnya. Begitu ngaji di situ, karena yang diajarkan itu beda dengan kiai sebelumnya, maka jamaahnya bubar. Dari 300-an orang itu tersisa 5 orang. Yang saya mau ceritakan, ini sudah 7 tahun, si ustadz itu masih istiqomah ngajar 5 orang, Pak. Nah pertanyaannya, alumni Al-Fadlu wal Fadilah bisa istiqomah enggak kalau begitu? Mereka itu tadinya 300, karena yang diajarkan beda, akhirnya pada malas ngaji tuh, bubar. Tersisalah 5 orang. Tapi 5 orang ini benar-benar jadi santrinya yang istiqomah oleh si ustadz baru itu tadi. Dan akibatnya sekarang di kampung itu 5 orang ini yang jadi selilit, yang jadi masalah di kampung ini. Karena dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit koram-karam, dikit-dikit kopar-kapir. Hanya 5 orang. Nah ini kenapa? Karena kita-kita yang jadi alumni pesantren seringkali kurang istiqomah ngajinya. Nah saya berharap alumni Al-Fadlu wal Fadilah ini ngaji di mana saja bisa ngaji. Yang bisa ngaji di masjid, ngaji masjid. Yang bisa ngaji di musola, ngaji di musola.
nggak bisa di musola, ngajinya di rumah nggak apa-apa. Santrinya 5 alhamdulillah, 10 alhamdulillah, 20 ya alhamdulillah. Bisa bikin pesantren alhamdulillah lagi. Kalau misalnya bisanya Quran ya ngaji Quran, bisanya Safinah ya ngaji Safinah, bisanya Ihya ya ngaji Ihya, nggak usah tinggi-tinggi nggak apa-apa. Oh tinggi ya kalau ini gue. Ya sudah, yang penting ngaji. Nah ini tahadus bin nikmah lagi. Di kampung saya di Salatiga dulu, saya sebelum masuk pesantren itu saya dapat pengajian itu di kampung. Jadi di kampung saya ada beberapa ustadz. Oh kalau misalnya mau ngaji Quran itu ada di Pak DA. Kalau misalnya mau ngaji Juz Amma itu di Mbah B. Kalau misalnya mau ngaji Safinah itu di C. Kalau ngaji Riyadul Badiah di D. Kalau mau ngaji Sulam Taufik di sana. Kalau mau ngaji Takrib di sana dan seterusnya. Jadi akhirnya anak-anak itu di kampung sebelum masuk pesantren mereka bahkan sudah ngaji kitab, ngaji Quran, ngaji kitab. Nah hari ini yang seperti itu kita lihat diisi justru oleh orang-orang yang pahamnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah sehingga saya ingin mendorong agar kita semua sebagai alumni pondok pesantren untuk bisa istiqomah ngaji. Insya Allah dengan mau ngaji itu maka hidup kita akan menjadi berkah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita memang memiliki banyak keterbatasan Bapak Ibu sekalian. Secara ekonomi, secara jaringan, secara macam-macam kita ini rata-rata banyak yang terbatas. Saya ingin sampaikan apabila hidup kita ini tidak memiliki apa-apa, yang kita butuhkan itu semangat. Yang kita butuhkan bukan berpikir. Jadi ini tolong dicatat nih. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, yang kita butuhkan bukan berpikir. Yang kita butuhkan adalah semangat. Kenapa? Karena kalau kita sudah nggak punya apa-apa, lalu mikir, lalu pikirannya negatif, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Piye yo, kok arep ngene ra iso, ini mau bisnis berat, mau gitu berat, akhirnya mikir tok akhirnya. Mikir tok gak melaku-melaku, gak jalan-jalan. Nah makanya kalau kita nggak punya apa-apa itu yang modal utama kita justru semangat itu. Semangat dan tawakal sehingga kita ini terbuka jalan untuk memperbaiki hidup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendorong kita semua juga untuk menjadi kader-kader Nahdlatul Ulama yang 24 karat. Bukan kader-kader Nahdlatul Ulama yang sekarat. Yang 24 karat yang kita perlukan. 24 karat itu yang apa? 24 karat itu yang dari sisi amaliyahnya pasti amaliyah Nahdiyah. Yang dari fikrohnya pasti juga fikroh Nahdiyah. Yang dari sisi apa lagi? Dari sisi amaliyahnya, dari sisi pemikirannya, dari sisi ghirohnya juga ghiroh Nahdiyah. Jadi pokoknya semuanya harus NU lah. Makanya tahu nggak bayi-bayi sekarang ini kalau yang NU-nya tulen sama yang tidak itu kelihatan bedanya. Kalau yang biasa aja, apalagi yang hanya Islam gitu, bukan Nahdlatul Ulama, paling bayinya diadani sama diikomai. Nah tapi kalau bayi NU itu diadani, diikomai plus dinyanyikan Yalal Waton. Wah biar langsung semangat NU-nya, kira-kira kan gitu. Nah jadi ini penting buat kita karena hari ini bangsa kita memang sedang menghadapi tantangan yang cukup serius, terutama munculnya sejumlah paham yang bukan saja berbeda. Kalau berbeda sebenarnya nggak ada masalah karena di NU ini kita udah sering diajari berbeda dan menghormati perbedaan. Tapi masalahnya ini adalah mereka ini punya kecenderungan misalnya untuk menyalah-nyalahkan apa yang selama ini menjadi ajaran, apa yang selama ini menjadi nilai-nilai dan keyakinan kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kenapa kita ini harus perkokoh, kita harus perkuat agar kita benar-benar bisa tampil menjadi kader NU yang 24 karat. Kalau bapaknya nggak bisa, minimal anaknya. Kalau anaknya nggak bisa, cucunya yang harus jadi kader NU 24 karat. Sehingga kalau kader NU ini 24 karat, maka NU-nya ini akan menjadi organisasi yang kuat. Bukan hanya sekedar jamiyahnya yang kuat. Karena sekarang sudah mulai dilemah-lemahkan. Oh Pak, saya juga NU tapi saya garis lurus Pak. Nggak ada, NU itu cuma satu. Ada yang bilang, saya itu NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari, bukan NU-nya Yai Said Agil Siraj. Nggak ada. NU dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai hari ini tidak pernah berubah. Akidahnya juga sama, ya kan, amaliyahnya juga sama, lain-lainnya masih sama, nggak ada yang berubah. Jadi kalau ada yang ngomong begitu udah pasti dia nggak jelas NU-nya. Saya yang berani jamin.
Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama, jangan sampai NU yang merupakan pilar dari Republik Indonesia ini kemudian dipecah-pecah, dibelah-belah. Nah, sehingga kewajiban kita ini menjaga, melestarikan dan ikut membesarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah berwasiat kepada kita semua, barang siapa yang mau ngurus NU ku anggap sebagai santriku, dan barang siapa menjadi santriku ku doakan matinya husnul khotimah beserta seluruh keluarganya, amin. Nah, ini sudah jaminan mutu nih kalau dari Mbah Hasyim, karena kita semua tahu masuk surga kan nggak sendiri-sendiri, kan kita semua tahu masuk surga itu bareng-bareng. Jadi kalau bareng-bareng dengan rombongannya NU insya Allah aman, lancar. Besok saya juga kalau masuk surga saya mau cerontol aja gitu, cerontol masuk gitu. Begitu diadang malaikat, entar dulu jangan langsung masuk gitu. Emang lu siapa main terobos mau masuk surga? Santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, santrinya Mbah Dim Kaliwungu Kendal. Buktinya apa? Di rumah saya ada kalender NU, di rumah saya ada kalender Gus Alam. Wah, kan gitu. Masuk itu. Langsung oh ya sudah sana kira-kira gitu. Jadi bareng-bareng. Nah, jadi menjadi NU yang 24 karat ini sangat penting. Ini bukan hanya untuk kepentingan NU semata Bapak Ibu sekalian, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kita tahu pertarungan sekarang ini, apalagi kita semua sudah merasakan ada pileg, ada pilpres yang begitu luar biasa dinamikanya. Belum pernah ada itu dalam sejarah Republik Indonesia pertarungan pilpres yang kayak begini. Ini semua ayat keluar semua, ya kan? Terus kemudian isinya caci maki, fitnah dan segala macam, ini baru kali ini. Sebelum-sebelumnya itu tidak sekeras ini. Nah, mungkin ini zaman pancaroba, zaman di mana NU diuji, zaman di mana Islam Indonesia ini diuji. Apakah kita bisa menjadi sebuah organisasi yang kuat, menjadi sebuah komunitas yang kuat dan diandalkan untuk menopang tegak dan berdirinya Republik ini atau tidak. Tapi saya percaya Indonesia dan Nahdlatul Ulama itu isinya barokahnya para aulia, isinya barokahnya para orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Jadi insya Allah mau digoyang kayak apa juga susah. Makanya kalau bahasanya Gus Muafik, wes santai wae, insya Allah nanti semua akan NU pada waktunya. Makanya sekarang ini yang selalu bilang solawatan bid'ah segala macam, tiba-tiba waktu kampanye solawatan. Nah, itu kan tanda memang semua orang akan NU pada waktunya. Tapi jangan sampai hal yang seperti itu juga membuat kita lengah. Intinya kita harus perkuat NU-nya. Kalau kita perkuat NU-nya berarti kalau jenengan melihat misalnya NU di daerah panjenengan lemah, ya maka jenengan harus menguatkan. Kalau mati jenengan yang harus menghidupkan. Kalau misalnya nggak jalan, kita yang harus membuatnya berjalan. Jadi karena orang NU itu kan macam-macam. Bapak Ibu sekalian, jadi orang ber-NU itu kan beda-beda. Ada yang sekedar menjalankan amaliyah NU-nya tapi tidak terlalu peduli dengan jamiahnya. Jadi tahlilan ya, sholawatan ya, maulid nabi iya. Tapi begitu ada kiainya NU misalnya dihina orang, diam saja, ada. Terus kemudian tahlilan iya, ziarah kubur iya, tapi ketika organisasinya nggak jalan dibiarkan saja, ada. Nah, yang saya ingin dorong adalah bagaimana agar kita ini bisa menjadi bagian dari warga NU yang NU-nya itu seperti organisasinya orang sholat. Kalau organisasinya orang sholat itu kalau imamnya ruku, makmumnya ruku. Kalau imamnya sujud, makmumnya sujud. Jadi kita sebagai warganya yang ikut. Kalau sekarang kan kadang-kala masih terjadi atau muncul pertanyaan, begitu imamnya ruku, makmumnya nanya, Kiai nyun sewu, napa niki sampun wekdalipun ruku. Lah kalau makmumnya gitu semua kan kacau itu namanya sholat. Nah, makanya kita harus dorong ke depan NU ini menjadi organisasinya seperti organisasinya orang sholat berjamaah sehingga kuat. Kalau NU-nya kuat, insya Allah NKRI-nya juga kuat. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini proses pemilu kan sudah selesai. Nah, oleh karenanya kita minta juga agar alumni Al-Fadlu wal-Fadilah ini juga membantu untuk menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat. Kemarin yang berbeda ya sudah. Nah, sekarang kita tinggal tunggu hasil penghitungan dari KPU-nya. Yang namanya pertarungan kompetisi ya biasa, ada menang ada kalah. Kalau menurut quick count pemenangnya adalah
Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Quick count itu dulu-dulu juga dipakai sebenarnya. Jadi kalau kita bisa ingat misalnya kayak Pilkada DKI, ketika dulu Pak Prabowo bikin konferensi pers, ya kan mengucapkan terima kasih karena Anies Sandi menang, dasarnya apa? Dasarnya quick count waktu Pilkada DKI itu videonya bisa dicari di YouTube. Nah sekarang begitu ini ada quick count juga terus jadi berbeda ya, wawa alam bisawab. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita semua harus ikut menjaga kondisivitas masyarakat yang ada di bawah, jangan sampai termakan hoax, jangan sampai termakan fitnah, jangan sampai termakan provokasi yang bersifat mengadu domba. Nah ini menjadi tugas kita semua. Sayang kalau masyarakat kita yang guyup, yang rukun, yang penuh dengan kegotong royongan ini kemudian rusak hanya gara-gara politik. Jangan sampai kita ini lama nggak ketemu teman SD, kita dipertemukan oleh Facebook. Kita lama nggak ngobrol sama teman SMP, dipertemukan sama WhatsApp di grup. Nah, kan? Akhirnya kemudian kita dipisahkan lagi sama Pilpres, naudzubillah. Jadi Facebook bantu kita, wah dulu teman SD lama nggak ketemu bisa ketemu gara-gara Facebook, giliran ada Pilpres pecah lagi, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya mari sama-sama kita jaga situasi dan kondisi agar masyarakat kita ini bisa selalu dalam keadaan yang adem ayem, damai, dan terkait dengan Pilpresnya ya sudah tinggal kita tunggu hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum, karena yang berwenang mengumumkan siapa yang menjadi juaranya adalah KPU. Walaupun kita juga tahu bahwa selama ini kalau hasil-hasil quick count itu ya tidak jauh beda misalnya dengan hasil real count yang dari KPU. Tapi yang terpenting tetap kita jaga kondisivitas, kita jaga harmonisme hidup di masyarakat, kita jaga agar kita semuanya bisa tetap rukun, aman, damai di masyarakat masing-masing. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadir ke acara hari ini dan nanti malam ini menjadi wasilah kita semua mendapatkan barokah doa dari guru-guru kita, khususnya Abah Yai Haji Dimyati Rois, yang semuanya bisa mengalir mewarnai kehidupan kita ini menjadi lebih baik dan lebih berkah di masa-masa yang akan datang. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul ulama, para bapak-bapak kiai, para sepuh, para bini sepuh, para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian. Monggo sareng-sareng donga. Tapi ndongane niku mboten artosipun kula sing ndonga jenengan sing amin, mboten. Ingkang dimaksudaken jenengan kali kula sareng-sareng donga. Dongane Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saderenge kula ndonga, saudara-saudara,
Kula badhe cerita riyin. Cirina sing donga niki cerita ingkang donga. Mboten cerita napa-napa, cerita yang donga. Sebab ingkang donga adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Saderengipun Nabi Ismail lahir. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim itu di Palestina, di desa Khalil. Mulane darane Khalilillah. Iku desane desa Khalil. Mulane Khalilillah di desa Palestina. Nabi Ibrahim kawin kali Siti Sarah. Jenengan sampun ngertos nggih, Siti Sarah itu adalah orang yang paling cantik di Palestina. Niki Siti Sarah. Mulane kiai-kiai kadang-kadang bojone ayu-ayu. Bukan hanya sekedar kiai, yaitu pengikut-pengikut kiai juga kebanyakan ayu-ayu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga Nabi Ibrahim kawin kali Siti Sarah. Suatu saat para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim lewat wonten teng Mesir. Nabi Ibrahim ali Siti Sarah. Sebab Siti Sarah bukan sekedar 1 tahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun dereng gadhe putra. Niku Siti Sarah. Sehingga suatu saat Nabi Ibrahim berjalan-jalan kali Siti Sarah wonten teng Mesir. Padahal Palestina sampai Mesir niku ratusan kilo, bisa juga ribuan kilo niku. Jauh niku adoh. Maka dari itu kadang-kadang Nabi Ibrahim nggih buruk sak derenge Kanjeng Nabi naik buruk, Nabi Ibrahim sudah naik buruk riyen niku. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga Nabi Ibrahim kampir wonten teng negari Mesir. Datang di Mesir. Ketika datang di Mesir, para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, ponggawa Mesir niku sumerep dumateng Siti Sarah, orangnya cantik dan molek, tapi kok dengan seseorang yang lain ingin menika Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga rajanya Mesir diberitahu, sang raja niku wonten yang estri yang cantik sekali, manahe kangge jenengan macem niku. Maka dari itu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim diundang. Sehingga Nabi Ibrahim niku ditakoni, man hazihi ya Ibrahim, perempuan itu siapa? Nabi Ibrahim jawabnya penting boten muni hazi zaujati, boten hazi ukhti. Jadi Nabi Ibrahim menjawabnya hazi ukhti, ini saudara perempuan saya. Sebab Nabi Ibrahim kan khawatir kalau memang mengatakan haji zaujati, ini adalah istri saya, bisa juga itu kan Raja Mesir itu sekarang BDW, Nabi Ibrahim kan dibunuh. Maka dari itu mengatakan hadhihi ukhti. Setelah mengatakan hadhihi ukhti, sehingga Siti Sarah kan dipanggil, ini kali Nabi Ibrahim badi dimek-mek saudara, karena cantik sekali niku Siti Sarah niku. Nah itu loh saudara-saudara, ingat-ingat ini, yen ana wong lanang kopan mek-mek bocah wedok. Nah niki kados Siti Sarah. Siti Sarah badhe dicekel dening Raja Mesir. Siti Sarah niku matur, Gusti, kula niki istrine Nabi Ibrahim, Gusti. Nabi Ibrahim nabi panjenengan. Maka dari itu kula nyuwun dumateng panjenengan, rajane ben jempe. Joakna jempe saestu. Malah mboten saged berkutik sama sekali niku. Maka dari itu bila mana ada orang lelaki kok ngulari karo wedok, didongakna muga-muga jempe ben kapok.
eben kapok. Nah niku dongaaken niku jempe oleh Siti Saroh, mboten saged berkutik sama sekali. Nah dikane mboten berkutik sama sekali, Siti Saroh niku matur, Gusti niki raja Mesir, kula dongaaken mboten saged napa-napa Gusti. Yen kok meninggal dunia, lah kula ora dicekel wong Mesir Gusti. Permila kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, muga-muga diparingi waras. Rajane waras. Didongakna Siti Saroh muga-muga diparingi waras. Langsung niku waras. Sawise waras kepengin ngutik-utik lagi. Mboten kapok-kapok niku. Niki rajane mboten kapok-kapok. Terus badhe mendekati dumateng Siti Saroh. Ketika akan mendekati dumateng Siti Saroh juga matur malih kali Allah Subhanahu wa taala. Gusti, niki rajane kok mboten kapok Gusti. Kok badhe ngemek-mek kula Gusti. Mulane kula nyuwun dumateng panjenengan ben jempe niku rajane. Terus rajane iku jempe. Nggih mboten sakit napa-napa. Tidak bisa berkutik, bisa berkutak niki. Orang ngutak-ngutik niki. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena mboten bisa berkutik ini dan itu, akhirnya Siti Saroh khawatir. Lah menawi rajane meninggal dunia, lah saya otomatis dipegang orang Mesir. Nanti akhirnya saya dibunuh orang Mesir. Maka dari itu kalau nyuwun dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi raja Mesir diparingi waras. Terus diparing waras, mulai kambuh malih. Oh, mboten kapok-kapok. Maka dari itu kalau ada orang mulai kali bocah wedok, biasanya mboten kapok-kapok. Niku mboten kapok-kapok. Maka dari itu ditungakna malih kali Siti Saroh sampai 3 kali. Gusti mugi-mugi rajane rajane diparingi jempe, terus jempe. Barang jempe ping 3 rajane kapok. Rajane kapok, sawise rajane kapok Nabi Ibrahim diundang. Nabi Ibrahim ke mungkin kecampuran setan. Kok campuran setan barang niku lho. Niki monggo kula pasrahaken dhumateng panjenengan Nabi Ibrahim niki Siti Saroh. Nalikane Siti Saroh dipasrahke dumateng Nabi Ibrahim yaitu adalah Nabi Ibrahim Siti Saroh dipun sukani hadiah inggih menika Siti Hajar. Siti Hajar diparingaken dumateng Siti Saroh, monggo niki kangge jenengan. Asale Siti Hajar itu nyambut gawe wonten teng kerajaan Mesir. Sehingga para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng Nabi Ibrahim, Siti Saroh lan Siti Hajar kondur wonten teng Palestina. Ketika sampai di Palestina, Siti Hajar digarwa dening Nabi Ibrahim alaihi salam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, malah Siti Hajar paling-paling berapa hari, berapa bulan, berapa tahun pun gade hamil ingkang akhiripun gade Nabi Ismail. Setelah berapa hari Nabi yaitu Siti Hajar gade putra. Barang gade putra dinamine Nabi Ismail. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, niku Siti Saroh niku muring-muring terus niku. Siti Saroh muring-muring. Loh, kok sing anak kok Hajar dulu? Mesti yang punya anak kan saya dulu. Kok Siti Hajar dulu yang punya anak? Gawene tukaran mulu. Sehingga Allah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya Siti Hajar dipindah wonten teng Mekah. Padahal para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, di Mekah sudah ada Ka'bah. Ka'bah yang pertama bangun. Niki perlu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang jenengan boleh ikangelan. Yaitu pertama kali yang bangun Ka'bah inggih menika malaikat Jibril alaihi salam. Entah bentuknya seperti apa, mboten ngertos.
yaitu pertama kali ingkang bangun yaitu Ka'bah malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua yang bangun Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga yang dibangun adalah Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed niku adalah putra Nabi Adam ingkang boten-boten kembarane. Sebab Nabi Adam niku enggak ada putra kembar-kembar sedaya. Yang tidak punya kembaran ingin menika Nabi Syed alaihissalam. Yaitu Nabi Syed alaihissalam itu bangun yang ketiga niku Nabi Syed alaihissalam. Yang keempat yang bangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ada konstruksinya. Yang kelima bangun suku Amalek. Yang keenam yang bangun suku Jurhum. Yang ketujuh yang membangun adalah Qusay ibn Kilab al-Qurasi. Yang kedelapan yang bangun Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Yang jenengan kok sampai ke Mekah kok jenengan ningali dumateng Ka'bah. Ka'bah itu adalah Ka'bah yang bangunan Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng ya niki Nabi Ibrahim kali Siti Hajar kali Nabi Ismail saking Palestina sampai Mekah melaku. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, ingin menika sangune dua kampil yang isinya air. Sebab pada waktu itu betul-betul banyune angel, wonten banyu kathah niku teng laut. Dari Palestina sampai teng Mekah. Ngene dua kampil, satu kampil isine banyu, satu kampil isine korma. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sak sampunipun wonten teng Mekah, lajeng Nabi Ibrahim manggonaken dhumateng Siti Hajar wonten teng watu gedhe. Lan Nabi Ismail sawise Siti Hajar kali Nabi Ismail manggen wonten teng watu gedhe. Niku Nabi Ibrahim tidak kondo mboten napa. Mboten kondo mboten napa. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mboten kondo mboten napa terus kliwus lunga. Niki Nabi Ibrahim mboten kondo mboten napa kliwus lunga, mboten kondo mboten napa. Niku Nabi Ibrahim. Sebab napa? Badhe kondo kali Si Hajar, aku pan mulih kowe kene karo Nabi Ismail niku rak mboten eco. Maka dari itu Nabi Ibrahim niku berdiri terus kliwus lunga mawon. Sing sak monten para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, nalikane Nabi Ibrahim meneng klius lunga mawon, Siti Hajar ngadeg. Siti Hajar ngadeg buntuti dumateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nalikane buntuti dumateng Nabi Ibrahim salam, Siti Hajar namung matur, Nabi Ibrahim jenengan samun pasrah kali Allah napa dereng. Niku sing ditakokna niku. Jenengan sampun pasrah kali Allah napa dereng. Nabi Ibrahim mboten menjawab sampun pasrah mboten, namung angkluk maten mawon. Niku namung angkluk mawon niku. Namung mantuk kemawon. Maka dari itu kadang-kadang mantuk niku ada artinya, Pak. Sehingga Nahdlatul Ulama para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wujudun Nahdlatul Ulama bi salasati asya. Berdirinya NO 3 perkara. Wujudun Nahdlatul Ulama bi salasati asya. Berdirinya Nahdlatul Ulama dengan 3 perkara. 1. Al-masurah baina khumsina aliman. Musyawarah orang alim 50 orang alim. Di antaranya yaitu adalah Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Asnawi Kudus ketika di Mekah ngaji sareng dumateng Kyai Nawawi Banten. Niku pertama. Lah kalau musyawarah orang alim 50, artinya beberapa bulan niku. Ora dadi malih, ora dadi malih, ora dadi malih. Sanian al-istikharah. Lah istikharah saja itu kadang-kadang mboten dadi, berkali-kali, berbulan-bulan. Musyawarahnya saja berbulan-bulan, istikharahnya juga berbulan-bulan. Yang ketiga salisan
as-su'al ila ahlil kasfi. Yang ketiga adalah tanya kepada ahli kasab. Wong taken dumateng ahli kasab niku nggih angel. Yang berketepatan pada waktu itu ingkang ahli kasab adalah Mbah Khalil Bangkalan. Ketika Mbah Khalil Bangkalan wonten teng Mekah bersama dengan Kiai Soleh Darat, bersama dengan Kiai Naib Banten, bersama dengan Kiai Anwar Batang, bersama dengan Kiai Khalil Bangkalan, bersama dengan Kiai Soleh Langitan Tuban, bersama dengan Kiai Soleh Gresik niku bersama niku. Nalikane wonten teng Mekah, para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, maka dari itu Kiai Hasyim Asy'ari ngutus orang tua sowan dumateng Mbah Khalil Bangkalan. Utusan matur dumateng Mbah Khalil pilih santri panjenengan yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari beserta konco-koncone badhe ndamel organisasi kepareng napa mboten. Berketepatan pada waktu itu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Mbah Khalil Bangkalan sedang menghadap ke bawah. Niku menghadap ke bawah. Berkali-kali ditanyai Mbah Khalil, pilih santri panjenengan ingkang nami Kiai Hasyim Asy'ari lan kanca-kancane badhe damel organisasi kepareng napa mboten. Mboten jawab iya, mboten jawab tidak, hanya melihat ke bawah. Berkali-kali tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak. Akhirnya utusan iku kondur dumateng Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim, pilih kawula sampun rawuh wonten teng Mbah Khalil Bangkalan. Nalikane kula tanglet kali Mbah Khalil Bangkalan, pilih santri panjenengan ingkang namine Kiai Hasyim Asy'ari lan kanca-kancane badhe damel organisasi kepareng napa mboten. Tapi maaf Pak Kiai, mboten menjawab iya, mboten menjawab tidak, malah hanya melihat ke bawah saja. Jawab Kiai Hasyim Asy'ari, yo kapan-kapan sowan meneh. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang kedua datang lagi Pak, mboten kapok, berkali-kali. Maka dari itu wujudun Nahdlatul Ulama bisa seperti Asia. Berdirinya Nahdlatul Ulama dan seperti pada saat sekarang. Saat ini kadang-kadang organisasi gawe partai malah kadang-kadang satu hari sudah selesai. Tapi NU berbulan-bulan mboten rampung-lampung. Justru karena itu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian sering mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di antara sekarang. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, yang kedua terus sowan malih. Ketika sowan nggih matur, Pak Kiai Khalil, pilih santri panjenengan ingkang nami Kiai Hasyim Asy'ari lan kanca-kancane badhe ndamel organisasi kepareng napa mboten. Niki yang kedua. Dan pada waktu itu nalika ditanyai Mbah Khalil Bangkalan melihat ke bawah ngaten iki. Terus nengak kali guyu. Hanya nengak kali guyu mawon. Sehingga niku utusan dua mboten sakit tanglit napa-napa nengak kali guyu kemawon. Terus kondur, Mbah Hasyim kula sampun rawuh dumateng Kiai Khalil Bangkalan. Nalikane rawuh wonten teng Kiai Khalil Bangkalan, kula matur pilih murid panjenengan ingkang namine Kiai Hasyim Asy'ari lan kanca-kancane badhe damel organisasi kepareng napa mboten. Niku jawabe namung dengak guyu Yai. Yo kapan meneh sowan malih. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, niku otomatis kan tempatnya jauh. Dari Jombang sampai wonten teng Bangkalan. Kan tebih. Lah jaman sing riyin kan betul wonten napa-napa wontene paling-paling sepeda hotel. Nah niku para bapak, ibu dan saudara-saudara yang ketiga sowan malih orang tua. Terus matur, Pak Yai pilih kawula dutus kalih murid panjenengan ingkang nami Kiai Hasyim Asy'ari kali kanca-kancane badhe damel organisasi kepareng napa mboten. Yang ketiga para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Kiai Khalil Bangkalan terus ngadeg berdiri terus mlebet teng lebet. Ketika medal mbak tasbih kalau teken mulane kan wonten tasbihe mubeng niku kan
bakta tasbih kali teken. Tekennya ada tulisannya al-aso liman aso. Niku wonten tulisannya niku. Tasbih kali teken, lah teken ada tulisannya al-aso liman aso. Al-aso utai teken, liman iku tetep dewong, aso kang maksiat sepeman. Jadi wong sing maksiat bakal oleh teken. Niku al-aso liman aso. Maka dari itu dibawa wonten ngajengipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menika Pak Kiai sing dibakta dening saking Mbah Khalil Bangkalan teken kali tasbih. Maka dari itu Kiai Hasyim Asy'ari sujud syukur. Sebab nopo? Sebab Mbah Khalil Bangkalan yang menjadi gurunya samnika samridho ikhlas wontenipun Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi. Maka dari itu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama di dalam membuatnya cukup panjang. Justru karena cukup panjang, banyak sekali inggih angsal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kita kembali lajeng Nabi Ibrahim kondur wonten teng Palestina. Suatu saat kondur wonten Palestina, datang lagi wonten teng Mekah. Wonten Mekah badhe mendirikan Ka'bah. Dene Ka'bah pun wonten. Maka niki kan Ka'bah pertama dibangun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga dibangun oleh Nabi Sis alaihissalam. Yang keempat dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga bangunan hanya satu tingkat. Zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah bangunan hanya satu tingkat. Tapi ketika Abdullah bin Zubair bin Awan bangunnya 2 tingkat. Seperti sekarang kan 2 tingkat. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika diunggah namen dhuwur, niku kan wonten makam Ibrahimnya barang. Maka dari itu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, makam Ibrahimnya kan agak jauh dengan Ka'bahnya. Mosok agak jauh loh, mboten makaten Pak. Makam Ibrahim mane ditumpaki dening Nabi Ibrahim terbang. Niku terbang niku. Munggah mendhuwur niku terbang. Sing ngunjuk-unjuknya Nabi Ismail. Ingkang masang inggih menika Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kedua-duanya Pak, Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail ndonga, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Anggone ndonga Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail ping 3. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ndongane dereng dados. Wis dadi kok ndonga. Maka dari itu monggo sareng-sareng ndonga, muga-muga sing dereng dados. Ngaten nggih. Nah niku mulane niku ngaten niku. Niku Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail macane nggih menika ndongane Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dongane ping 3 Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail dongane ping 3. Tapi yang panjenengan dan kita dongane ping 41. Anggap piye sih? Dongane ping 41. Soalnya alumni di rumah ada yang jadi ini jadi itu. Sedaya muga-muga manfaat barokah kabeh. Dadi kabeh nggih. Umpamane dadi pondok pesantren muga-muga dadi, madrasah juga dadi, kabeh muga dadi kabeh. Monggo sareng-sareng donga nggih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور برها بخرها من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo sareng-sareng donga Rabbana taqabbal bina innaka antas samiul alim. Ping kawan dosa setunggal niku sareng-sareng sedaya mboten kula sing donga jenengan lan kula donga. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 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 Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salim abdanana bi barakatil Fatihah wa salim ajsadana bi barakatil Fatihah wa salim atwana bi barakatil Fatihah. Wasalim ru'usana bi barakatil Fatihah. Wasalim ukulana bi barakatil Fatihah. Wasalim kulubana bi barakatil Fatihah. Wasalim asobana bi barakatil Fatihah. Wasalim damana bi barakatil Fatihah.
Usalim arjulana bi barakatil Fatihah. Usalim ediyana bi barakatil Fatihah. Usalim duriyatana bi barakatil Fatihah. Usalim auladana bi barakatil Fatihah. Usalim azwajana bi barakatil Fatihah. Usalim aba'ana bi barakatil Fatihah. Usalim umatina bi barakatil Fatihah. Usalim ajdadana bi barakatil Fatihah. Usalim jaddatina bi barakatil Fatihah. Usalim majalisana bi barakatil Fatihah. Usalim majalisana bi barakatil Fatihah. Usalim majalisana bi barakatil Fatihah. Usalim madarisana bi barakatil Fatihah. Usalim madarisana bi barakatil Fatihah. Usalim madarisana bi barakatil Fatihah. Usalim ahidana bi barakatil Fatihah. Usalim ahidana bi barakatil Fatihah. Usalim ahidana bi barakatil Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga sareng-sareng ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana firlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana Waghfir lana ma dawa yasi. Niki jenengan sawise niki dahariyen mboten kuwi kok dahar mali. Nanti malam makan lagi, pagi makan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قمر سرنا النبي قمرون وجميل سرنا النبي وجميل قمرون سرنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا